Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan nyobain amplifier Towa Digital ZA3212DAS. Amplifier Towa Digital model yang terbaru. Kira-kira suaranya seperti apa dan penampilannya seperti apa? Yuk langsung aja kita unboxing. ZA3212DAS. Jadi D ini digital mixer amplifier. Outputnya atau power RMS-nya 120 watt. Bisa kita lihat dari sini 12. Angka terakhir ini adalah 120 watt. Kemudian tegangannya 100 sampai 240 volt. Jadi dia sudah menggunakan power supply digital atau SMPS, yang mana kalau tegangan listrik di tempat teman-teman itu ngedrop, powernya tetap keluar 120 watt. Yang mana kalau amplifier analog, tegangan ngedrop misalkan di pagi hari itu suaranya kenceng, malam hari suaranya pelan. Nah itu biasanya karena tegangannya ngedrop. Nah untuk amplifier digital ini nggak ada masalah. Dia ngedrop sampai 100 volt pun outputnya tetap 120 watt. Diproduksi di Indonesia, buatan Indonesia, diproduksi dipabrikasi di Cikarang, Bekasi. Langsung aja kita buka boxnya, isinya apa aja. Dan seperti inilah penampilan dari amplifier Towa Digital. Jadi ada sedikit perbedaan dengan amplifier sebelumnya. Di sini ada semacam layar bagian kacanya gitu ya di depan. Jadi yang membedakan ini nih, garis hitam ini. Digital Mixer Amplifier ZA3212D. Sudah dilengkapi dengan buku manual, petunjuk pemakaian. Kemudian ada kartu garansi resmi. Seperti ini ya, berlaku 1 tahun. Kemudian yang menarik di sini dia sudah dilengkapi dengan echo. Yang mana kalau teman-teman nyari amplifier yang sudah ada echo-nya, sekarang amplifier Towa sudah ada echo-nya. Jadi kalau dulu amplifier Towa itu tidak punya efek echo, sekarang dia ada. Dan echo ini hanya berlaku di mikrofon nomor 1 saja. Jadi untuk mikrofon 2, 3, 4 ini tidak ada echo-nya, hanya di mikrofon 1 saja ada echo-nya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah dia sudah dilengkapi dengan speaker protector, di mana di depan di sini ada indikator protect. Jadi seperti amplifier pro atau amplifier profesional yang biasa dipakai untuk manggung-manggung itu kan ada protect. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan protect. Berbeda dengan amplifier tipe sebelumnya seri 2000 ataupun seri 1000 yang belum ada protektornya. Nah, ini akan kita coba, kita nyalakan. Protectnya nyala, kemudian berhenti. Jadi saat nyala, speaker protektornya aktif untuk menghilangkan suara jeduk ke speaker. Kemudian kalau dimatikan, speaker protectnya juga bekerja kembali. Jadi 2 kali kerja. Berbeda dengan speaker protektor pada amplifier pada umumnya yang hanya bekerja di awal, tidak bekerja di akhir. Ini bekerja 2 kali. Pada saat nyala bekerja, pada saat mati bekerja. Nyala bekerja, saat mati juga bekerja. Seperti ini. Kemudian teman-teman yang penasaran suara echo-nya seperti apa, ini akan saya putar masternya di jam 9, ini jam 12. Nyalakan dulu. Kemudian kita putar echo-nya. Jadi seperti ini ya echo-nya. Efek echo-nya itu seperti delay ya. Jadi efeknya bukan reverb tetapi delay. Oke, nanti kita cobain suaranya seperti apa, preamp-preampnya seperti apa. Dan dia sudah dilengkapi 4 buah input mikrofon, yang mana sebelumnya itu hanya 3, mic 1, 2, 3. Sekarang dia sampai dengan 4.
4 ini bisa diisi aux atau mikrofon. Teman-teman bisa select di belakang. AUX-nya tetap 2, tetapi sekarang yang AUX 1 ini bisa juga dimasukkan sebagai input mikrofon. Jadi teman-teman bisa menggunakan 4 mikrofon sekaligus di dalam satu amplifier ini. Misalkan mic 1 untuk azan dengan efek echo, mic 2 untuk ceramah, khotib, mic 3 untuk imam, mic 4 digunakan untuk untuk mikrofon ceramah tapi bukan podium ya. Misalkan teman-teman punya mikrofon wireless bisa dipasang di sini. Jadi ini pas banget untuk masjid kecil ataupun musola. Dengan karakter suara toa ya. Lagi-lagi dengan karakter suara toa. Teman-teman mungkin bisa memilih beberapa alternatif amplifier lainnya, tetapi untuk jangkauan suara yang terjauh memang amplifier toa ini belum ada tandingan ya. Karena dia memiliki karakter suara yang khas sehingga bisa merambat lebih jauh. Nah, sekarang kita tengok bagian belakang dari amplifier ini. Seperti inilah penampakan sisi belakang dari amplifier toa digital. Di mana dia sudah tidak menggunakan trafo sama sekali. Kalau teman-teman lihat bagian atasnya ini benar-benar kosong, tidak ada trafo dan ringan banget. Dibanding amplifier toa tipe 2000 ya. Ini ringan, tetapi tetap menggunakan plat besi yang tebal. Jadi kalau teman-teman bandingin dengan amplifier yang Cina-Cina itu tetap lebih berat ini, tetapi dibanding dengan amplifier toa seri 2000 ini jauh lebih ringan karena tidak ada trafo di dalamnya. Sama sekali tidak ada trafo. Trafo OT nggak ada, trafo power supply nggak ada. Karena sudah menggunakan power supply digital 100 sampai 240 volt. Nah, misalkan teman-teman itu di daerah yang listriknya fluktuatif. Kalau malam itu listriknya ngedrop sehingga suara azannya nggak bisa jauh. Nah, ini ketolong dengan sistem SMPS. Dia bisa sampai drop 100 volt pun suaranya masih tetap kencang. Karena range-nya ini universal. 100 sampai 240 volt. Kalau teman-teman menggunakan trafo, kalau tegangannya turun maka output powernya juga turun. Karena trafo itu sifatnya statis ya. Tidak bisa mengikuti irama fluktuasi tegangan. Tetapi kalau menggunakan SMPS dia akan memiliki feedback. Memiliki umpan balik. Sekarang tegangannya itu lagi turun apa naik? Oh, tegangannya turun, maka secara otomatis power supply digital itu akan melakukan boosting. Jadi ada regulator tegangan yang sifatnya aktif di sini. Sehingga teman-teman mau kasih tegangan 110 volt, 240 nggak masalah. Ya, naik turunnya nggak ada masalah. Teman-teman nggak perlu pasang AVR atau voltage regulator sama sekali di amplifier ini. Sudah menggunakan tegangan power supply universal. Kemudian konsumsi dayanya ini sangat rendah, cuma 44 watt dengan power output 120 watt. Sehingga ini sangat hemat, utamanya untuk musola-musola kecil yang listriknya itu belum disubsidi ya. Misalkan teman-teman lagi bangun musola dan listriknya itu masih berbayar ya, pakai pulsa terus. Ini sangat hemat, 44 watt saja. Kemudian powernya 120 watt. Ini efisiensi yang sangat tinggi ya. Dayanya kecil, pemakaian daya kecil tapi powernya besar. Kemudian yang menarik di sini kita sudah tidak menjumpai lagi tegangan 70 volt ataupun 4 ohm di sini. Cuma ada COM dan hot, cuma ada plus dan min. COM dan hot. Dan seperti biasa selalu dilengkapi dengan pelindung. Kenapa dilengkapi dengan pelindung? Karena ini berpotensi nyetrum kalau kita main di 100 volt. Dan benar-benar berasa setrumnya kalau lagi ada suara ya. Jadi harus diprotek. Ini bagusnya produk-produk Jepang safety-nya sangat terjamin. Kemudian karena tidak ada terminal 4 ohm, sekarang diganti dengan selector switch. Kita main di low impedance atau main di
high impedance. Main di 4 ohm atau main di 100 volt. Tinggal kita select selektornya. Terus gimana Mas kalau misalkan saya pasang speaker low impedance 16 ohm di sini, tetapi selektornya masih di posisi high. Saya lupa atau saya waktu itu belum tahu. Nggak ada masalah. Nanti protect-nya akan kerja. Kalau protect kerja berarti teman-teman salah impedansi. Nanti tinggal dirubah saja impedansinya dengan menggeser selektor ini. Nggak perlu membuka terminal di sini. Jadi lebih praktis ya. Kita nggak perlu rubah terminal, cukup geser seperti ini. Kemudian sayangnya tidak ada 70 volt di sini. Pilihannya hanya low impedance atau high impedance. Dan seperti amplifier sebelumnya, dia memiliki recording out. Nanti ini saya gunakan untuk kita nyobain suaranya seperti apa dari recording out langsung masuk ke komputer. Jadi teman-teman mendengarkan suara amplifier ini aslinya ya. Mendengarkan suara amplifier ini aslinya dari recording outnya ini. Kemudian AUX 1 dan AUX 2 ini unbalance 20 dB volt ya. Dan 10 kilo ohm. Jadi kalau teman-teman mau menyambungkan mixer, cocoknya ke sini. Mixer cocoknya ke sini karena 10 kilo ohm. Kemudian AUX nomor 1 ini ada selektor switch-nya. Ini bisa kita pilih, kita gunakan ini atau kita gunakan mic nomor 4. Jadi pada AUX 1 ini kita ada pilihan, kita gunakan sini sebelah kiri atau kita geser kanan, kita gunakan mic 4. AUX 1 atau mic 4. Ini pilihan. Jadi kalau kita geser ke kanan, mic 4 aktif, AUX 1 tidak aktif. Kalau kita geser ke kiri, AUX 1 aktif, mic 4 tidak aktif. Nah, jadi teman-teman sekarang ada pilihan 4 buah mikrofon input ya. Yang sebelumnya hanya 3 buah mikrofon input. Nah, misalkan AUX ini hanya kita gunakan untuk MP3 player, memutar murotal. AUX 1 tidak digunakan. Saya lebih suka gunakan ini untuk mikrofon, geser ke kanan. Dan lubang ini bisa teman-teman pasang mikrofon. Sekarang kita bahas bagian input mikrofonnya. Mikrofonnya ini 60 dBV. Dimana ini sangat tinggi ya. Gainnya sangat tinggi. Ini setara dengan mixer Yamaha. Minus 60 dBV. Dimana mixer-mixer lain itu nggak sampai minus 60. Kalaupun sampai noise-nya itu biasanya parah. Nah ini nanti kita coba seperti apa kemampuan dari preamp amplifier TOA ini. Apakah kuat ngangkat mikrofon yang berat dan yang ringan. Seperti apa nanti suaranya kita cobain. Dan dia sudah balanced ya. Balanced. Artinya teman-teman harus menggunakan kabel seperti ini untuk mendapatkan suara yang benar-benar maksimal. TRS ya, stripnya 2, strip hitamnya 2, bukan 1 ya. Kalau teman-teman gunakan kabel yang seperti ini, maka dijamin suaranya tidak akan sekeras kalau teman-teman menggunakan kabel yang balance. Jadi pastikan teman-teman menggunakan kabel balance. Teman-teman bisa beli kabel merek-merek terkenal seperti Mogami ya, profesional. Tapi kalau budget teman-teman mepet, teman-teman bisa request ke saya, nanti saya buatkan kabel profesional. Ya setidaknya setara dengan kabel-kabel mahal tersebut. Dan sudah saya uji sebelum dikirim. Kabelnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman sambungnya kabel seperti ini ya, ke amplifier TOA ataupun ke audio equipment, peralatan audio apapun. Kalau tulisannya balanced seperti ini, lubangnya akai, maka stripnya harus 2 seperti ini. TRS balance kabel ya. TRS balance kabel adalah kabel seperti ini. Nanti kita akan pasang dan kita dengerin suaranya seperti apa. Kemudian di mikrofon nomor 1 ini ada phantom on dan phantom off. Ini fungsinya untuk apa? Phantom on ini kita bisa pasang mikrofon podium TOA ZM380
Jadi tanpa baterai langsung kita nyalakan pantomnya, mikrofon itu langsung hidup. Kemudian mikrofon imam ZM362 kita colokkan ke sini tanpa baterai langsung hidup. Nanti kita cobain juga. Kemudian ada lagi mikrofon yang menggunakan kabel LAN seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya mimbar yang sangat jauh, misalkan masjid terintegrasi dengan pesantren, kemudian ada acara kajian atau acara pembelajaran yang membutuhkan mikrofonnya itu jaraknya jauh banget dari amplifier, teman-teman bisa gunakan input ini. Mikrofon Gooseneck ZM380C yang menggunakan CIM itu terminal outputnya menggunakan terminal kabel LAN seperti ini, RJ45. Teman-teman bisa sambung ke sini dan jaraknya bisa sangat jauh, 100 meter itu masih tembus. Kemudian paling kanan ada mute ADJ. Jadi kalau ini teman-teman putar ke kanan atau searah jarum jam, dia akan mengurangi sebesar 30 dB. Jadi volumenya akan dikurangi kira-kira 50%-nya. Nah, volume siapa yang akan dikurangi? Volume semua input yang ada di amplifier ini ketika mikrofon nomor 1 bekerja. Ini contohnya pemakaian di mall ya. Misalkan di mall itu kan ada background musik masuk di aux 2. Terus pengumuman berjalan. Perhatian, maka secara otomatis input yang lain selain mikrofon nomor 1 itu akan dipelankan oleh mute ADJ ini, mute adjustment. Jadi fungsinya seperti itu ya. Mikrofon nomor 1 ini prioritasnya paling tinggi. Tapi kalau untuk di musola, di masjid bagaimana Mas? Ini tidak usah diputar. Ini mentokin ke kiri. Karena kita tidak membutuhkan aplikasi ini. Aplikasi ini cocoknya hanya untuk di mall ataupun di toko-toko ya. Jadi ada background musik, terus misalkan lagi pengumuman Bunda sekarang ada diskon, silakan gitu-gitu. Nanti secara otomatis suara background musiknya akan mengecil dengan ini, mute adjustment. Jadi ini adalah fungsi auto ducking ya, kalau istilah audionya, auto ducking. Oh ya teman-teman, banyak sekali yang nanyain masalah pantom ini. Mas jelasin dong fungsi pantom di amplifier TOA itu apa sih kegunaannya? Nah kegunaannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman punya mikrofon yang membutuhkan baterai. Seperti ini. Bisa mikrofon imam, mikrofon clip-on, ataupun mikrofon mimbar, mikrofon podium. Gooseneck mikrofon itu biasanya menggunakan baterai. Nah teman-teman jengkel bolak-balik gonta-ganti baterai melulu, capek gitu ya. Nah dengan adanya pantom ini teman-teman nggak perlu pasang baterai sama sekali. Mikrofon tersebut akan langsung aktif ketika pantom ini dinyalakan. Dan pastikan teman-teman menggunakan kabel TRS ya, TRS, tip ring sleeve. Kabel seperti ini, kabel balance, kita colokin di mic nomor 1. Pantom ini hanya aktif di mikrofon input nomor 1 saja. Kemudian kita nyalakan pantomnya, geser ke kanan, ke posisi on. On itu nyala, off itu mati. Kemudian untuk di mikrofonnya sendiri, biasanya ada pilihan baterai atau pantom. Kita pilih pantom. Geser ke atas ke posisi pantom. Pantom on, kemudian di sini juga pantomnya on, posisi ke pantom. Nah, mikrofon ini langsung bisa aktif seperti ini tanpa baterai sama sekali. Ya, langsung aktif tanpa baterai. Teman-teman bisa lihat tidak ada baterainya ya. Nah, sekarang saya akan nyalakan suaranya. Dan mikrofon ini sudah keluar suaranya. Tanpa baterai sama sekali. Seperti ini. Jadi ini kegunaan pantom yang ada di amplifier TOA. Tes 1 2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat memudahkan
operasional masjid ya, pantom on. Tapi kalau teman-teman gunakan mikrofon biasa, maka ini rubah ke posisi off ya. Contohnya mikrofon genggam. Mikrofon genggam seperti ini tidak membutuhkan pantom, jadi di off. Tapi kalau teman-teman menggunakan mikrofon yang menggunakan baterai seperti ini, terus ada opsi pantom, maka teman-teman bisa menggunakan pantom. Kalau mikrofon saya tidak ada tulisan pantomnya mas, maka sebaiknya jangan pakai pantom. Karena kita nggak tahu mikrofon clip on teman-teman itu kuat dipasangi pantom atau tidak. Oke, langsung aja kita cobain suaranya seperti apa dari amplifier Towa ini. Untuk preamp-nya kekuatan suaranya seperti apa. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari amplifier Towa melalui mikrofon nomor 1 dengan kabel sepanjang kira-kira 10 meter ya, dari amplifier ke sini muter-muter terus ke stand mikrofon sampai ke mikrofon DM1300 yang saya gunakan ini. Ini preamp dari amplifier Towa di jam 12. Suaranya seperti ini. Cukup tebel ya. Jadi memang saya akui amplifier Towa ini menang di ketebalan suara. Jadi untuk aplikasi voice, pengumuman, dia sangat menonjol di situ ya. Jadi lebih untuk ke aplikasi public address, memang amplifier Towa ini apa ya, sangat menonjol banget ya. Jadi teman-teman bedakan aplikasi untuk public address dengan aplikasi untuk menyanyi. Biasanya aplikasi menyanyi kalau digunakan untuk public address itu nggak bisa merambat lebih jauh karena ketebalan suaranya kurang ya. Biasanya seperti itu. Nah, dengan ketebalan suara seperti ini, kita bisa gunakan amplifier Towa ini untuk aplikasi di masjid ataupun di pertokoan-pertokoan untuk pengumuman ataupun di pabrik ya, di pabrik untuk pengumuman dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan cobain echo-nya. Nah, ini kan dirancang untuk masjid ya. Jadi sudah dilengkapi dengan echo. Misalkan mikrofon nomor 1 digunakan untuk azan. Tes 1 2. Ya, seperti ini ya. Echo-nya adalah echo repeat ya, delay repeat dengan satu knob seperti ini. Tes 1 2. Coba kita gunakan untuk azan, enak atau enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, cukup menarik. Jadi nggak monoton gitu ya, nggak polosan, tapi ada efeknya. Sayangnya ini efeknya masih delay, belum reverb. Biasanya beberapa teman-teman sukanya reverb ya. Nanti teman-teman bisa pasang efek eksternal, tapi kalau teman-teman cukup dengan efek echo ini sudah bisa digunakan. Kemudian untuk settingan bass treble-nya gimana mas? Kalau bassnya di posisi jam 7 sampai dengan jam 10, ini saya rasa masih terlalu tipis. Bassnya di jam 12. Tapi kalau teman-teman besarin, ini terlalu over. Tetapi kelebihan dari amplifier Towa ini, walaupun bassnya ini teman-teman mentokin sampai over, tidak ada plosive sama sekali. Jadi memang sudah diracik sedemikian rupa di dalamnya sini pengaturannya. Jadi walaupun kita memutar bassnya ini sampai mentok, kita tidak akan menambahkan frekuensi rumble ke speaker. Jadi speakernya tidak akan ubruk-ubruk ataupun clipping ya. Jadi seperti ini. Karakter bassnya ini dikhususkan untuk bass vokal saja. Nah, suara bass vokal seperti ini. Ini kalau tanpa bass.
Kemudian untuk treble-nya, ini treble saya mentokin dan treble saya kurangi. Teman-teman tidak akan mendapatkan frekuensi yang harsh, yang tajam ketika memutar kedua buah knob ini. Ini teman-teman fullin pun nggak ada masalah ya. Ini teman-teman nolin juga teman-teman nggak akan terlalu banyak yang hilang. Jadi murni pengaturannya ini sudah ada di dalam sini, sudah paten gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Kalaupun ini salah-salah putar nggak ada masalah. Sudah dioptimalisasi untuk speaker-speaker TOA. Misalkan kurang ngecis, kurang crisp gitu ya, teman-teman mentokin pun nggak ada masalah. Ini kurang ngebass, teman-teman fullin. Dan bassnya ini tidak membuat memberan speaker itu bergerak secara ekstrim. Tidak ada rumble frekuensi yang ikut terdorong ketika kita mentokin ya, bahasanya, memaksimalkan knob bass ini. Jadi seperti ini ya teman-teman suaranya. Nah sekarang kita akan cobain gimana kalau ke mikrofon imam ya, mikrofon imam. Ini kan kita pakai mikrofon ini. Sekarang ke mikrofon imam suaranya seperti apa? Nah ini adalah suara mikrofon imam masuk ke amplifier TOA, suaranya seperti ini. Karakternya TOA banget, tebel di mid ya, tebel di mid. Nah sekarang kita cobain untuk aplikasi imam, kemudian kita aktifkan echo-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini suaranya. Oke, menurut teman-teman gimana karakter suara dari amplifier TOA ini? Oh ya, kita belum nyobain preamp-nya ini kalau dihajar pakai mikrofon yang berat seperti apa. Contohnya kita akan gunakan Rode PodMic, yang mana ini adalah mikrofon yang gainnya berat banget. Hampir banyak sekali mixer, audio interface ataupun amplifier karaoke nggak kuat ngangkat mikrofon ini. Suaranya pelan. Nah, gimana dengan amplifier TOA? Yuk kita cobain. Oke, sekarang saya menggunakan Rode PodMic. Gain di jam 2, ini suaranya udah kencang ya. Kalau ini dibentokin terlalu sensitif ya. Jadi masih banyak sekali sisa gain di preamp amplifier TOA meskipun kita gunakan mikrofon seberat Rode PodMic. Ini lumayan mengejutkan ya, karena amplifier TOA ini ternyata bisa ngangkat Rode PodMic, yang mana mixer-mixer profesional sekalipun yang tidak memiliki gain sampai dengan minus 60 dB itu nggak akan bisa ngangkat mikrofon ini secara maksimal ya. Amplifier TOA ini berhasil dia mengangkat mikrofon berat. Jadi preamp-nya ini tergolong ya bukan kaleng-kaleng ya, walaupun ini amplifier untuk masjid, tapi preamp-nya bukan kaleng-kaleng. Makanya kenapa banyak sekali teman-teman yang bilang, "Mas, ketika saya pakai mixer suaranya
kalah jauh dengan suara asli dari amplifier Toa. Jadi gini, saya pakai mikrofon langsung tancap ke amplifier Toa, itu suaranya kenceng banget. Nah, ketika saya pakai mixer, itu suaranya tidak sekencang, tidak selantang kalau pakai amplifier Toa langsung. Maka jawabannya jelas, karena apa? Karena preamp amplifier Toa ini gainnya cukup tinggi, kemudian suara atau karakter suaranya itu tebal. Jauh lebih tebal daripada mixer-mixer pada umumnya. Karena memang dia dikhususkan untuk aplikasi pengumuman, untuk public address, untuk di masjid ya, agar suaranya itu menjangkau jarak yang jauh. Kemudian bagaimana dengan panas dari amplifier ini? Panas dari amplifier ini hanya berasal dari kit powernya saja. Jadi panasnya ada di tengah sini, dan panasnya ini ya kalau saya bilang segini sih anget-anget aja ya. Kira-kira 38 derajat Celcius. Anget ya, tidak sampai kayak setrikaan gitu ya, panas banget gitu. Kemudian di sisi lain karena tidak ada trafo, tidak ada trafo OT, bagian sini adem banget, bagian sini juga adem. Jadi cuma bagian tengah ini adalah kit amplifier kelas D, kit amplifier digitalnya. Dan segini sih anget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, amplifier ini sudah disediakan sistem protect ya. Protect ketika dia nyala dan mati, ketika ada beban terlalu kecil, impedansinya terlalu kecil sehingga memaksa amplifier ini bekerja keras, nanti protectnya akan kerja. Kemudian ada peak. Ini udah solusi komplit untuk musola atau masjid kecil yang mau hemat budget. Sudah ada echo-nya kalau teman-teman suka dengan karakter suara echo-nya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Menurut teman-teman gimana dengan amplifier Toa seri 3200 ini? Ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Kita akan bahas seputar amplifier Toa yang seri 480 watt. Ini kan 120 watt ya. 480 watt kira-kira seperti apa? Nanti kita akan cobain. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Simak juga video saya yang lain yang ada di sini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9. Setiap hari Sabtu malam. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.